우리 헤어지자. 무슨 소리야? 내 머릿속엔 자기가 없는 거야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dan sehat selalu untuk kalian semua. Kembali lagi bersama saya, Tangka, dalam channel kesayangan kalian, Teman Nonton. Izinkan teman nonton menemani rehatmu. Lalu ikuti teman nonton, karena teman nonton akan menemanimu ngobrolin kisah cinta, kehidupan, keluarga, dan kisah seru lainnya. Kali ini, kita akan mendengarkan alur cerita dari film romantis A Moment to Remember, tentang kisah cinta sejati antara Kim Soo Jin, seorang wanita polos dan pelupa, dengan Chul So, seorang tukang bangunan yang tangkas dan dingin, yang mencapai puncak kebahagiaan dalam pernikahan. Namun, kebahagiaan mereka runtuh ketika Kim Soo Jin mengidap penyakit Alzheimer dini. Mari kita mulai. Seorang wanita bernama Kim Soo Jin sedang berada di stasiun untuk melarikan diri bersama pacarnya yang sudah menikah. Namun, pacarnya yang tak kunjung datang membuatnya sadar bahwa hubungan tersebut tak akan pernah berhasil. Dalam perjalanan pulang, dia mampir ke swalayan. Di sanalah dia bertemu dengan Chul So untuk pertama kali, yakni ketika dia keluar dari swalayan lalu ingat kalau meninggalkan minuman kaleng merah yang dibelinya. Saat akan mengambil, ada seorang pria yang menghalangi jalannya sambil membawa minumannya. Dengan kesal, dia menyahut minuman itu, meneguknya, lalu bersendawa. Setelah itu, dia pergi. Di dalam bus, dia sadar kalau dompetnya tidak ada, yang berarti ketinggalan di swalayan. Dia lekas kembali. Sang kasir swalayan tidak hanya mengembalikan dompetnya yang ketinggalan, tetapi juga menyodorkan minuman yang tidak dibawanya. Saat itulah dia sadar kalau minuman yang diambilnya dari pria asing tersebut bukanlah minumannya. Dia keluar untuk mencari pria itu, namun tak ada. Kim Soo Jin pulang ke rumah. Keluarganya sudah tahu apa yang sudah terjadi padanya. Di pagi hari, suasana sarapan yang kaku dan dingin tercipta di atas meja sarapan. Hari itu adalah pertama kali Kim Soo Jin bekerja. Dia bekerja di sebuah perusahaan konveksi. Para karyawan yang tahu rekam jejaknya mencibirnya sebagai seorang pelakor. Bahkan salah seorang seniornya berkata bahwa apa yang dia lakukan membuat mantan pacarnya yang sudah beristri itu, Yong Min, kini telah bercerai. Kim Soo Jin pergi ke sebuah salon. Di sana, dia memotong rambut sebagai simbol bahwa dia sudah bertaubat, meninggalkan masa lalu dan menatap masa depan. Jangan terlalu terbebani, kata petugas salon. Waktu akan menyembuhkan. Musim pun berganti. Kim Soo Jin sedang berkendara dengan ayahnya. Di dalam mobil, dia meminta maaf pada ayahnya karena mencoreng nama baik keluarga. Ayah berkata, jikalau sudah melupakan itu semua dan bahagia bisa berkumpul lagi bersama putrinya. Ayah Kim Soo Jin, yang merupakan seorang arsitek, sedang meninjau pembangunan sebuah gedung yang dikepalainya. Ketika sedang meninjau perkembangan proyek, dia mendapati dua buruh bangunan yang sedang bersitegang. Seorang kuli bangunan yang tangkas dan cermat namanya Chul So kekeh menolak pengecoran semen dilakukan hari ini juga, karena dia menganggap konstruksi masih belum selesai, sehingga akan menimbulkan bencana dan mengurangi kualitas kekuatan bangunan di kemudian hari. Dengan gaya belak-belakan, dia menguraikan semua argumentasinya. Chul So yang merupakan buruh dari ayah Kim Soo Jin keluar dari gedung. Kim Soo Jin melihat Chul So dari mobil. Sayangnya, karena dia pelupa, dia tidak ingat pria bernama Chul So itu. Raut luka memperlihatkan kalau dia seolah-olah pernah bertemu pria itu, tapi entah kapan dan di mana. Bos di tempat Kim Soo Jin bekerja sedang mengeluh karena salah satu tempat di perusahaan konveksi itu belum juga diselesaikan. Dia berkata pada bosnya akan membantunya karena dia punya kenalan yang ahli dalam konstruksi. Yang dimaksud Kim Soo Jin di sini tentu ayahnya sendiri. Dia bercerita pada ayahnya tentang yang terjadi di perusahaannya. Ayahnya berkata kalau akan mengirimkan tukang terbaiknya untuk mengurusi keluhan bosnya atas tempat di perusahaan itu yang tak kunjung selesai digarap. Keesokan harinya, utusan ayah Kim Soo Jin datang, yakni Chul So. Kim Soo Jin bertemu untuk ketiga kalinya dengan pria itu.
Saat lift terbuka, memori pikirannya langsung muncul. Dia baru ingat kalau pria yang seolah pernah dia temui itu ternyata adalah pria yang dulu pernah disalahpahaminya mengambil minuman kaleng merah di swalayan. Hal ini membuatnya kikuk dan malu. Dengan muka polosnya, dia memantau pria itu dari jauh. Saat Kim Soo-jin akan membeli minuman, Chul So menyerobot dan mengambil minuman yang dibelinya untuk diminumnya. Tak cukup sampai di situ, dia juga bersendawa di depan muka Kim Soo-jin seolah membalas perbuatan Kim Soo-jin kala itu. Ingatan tentang pria itu membuat Kim Soo-jin tertawa dalam perjalanan pulang. Pulang jalan kaki, tanya Chul So yang kebetulan lewat. "Tidak, naik bis." Tidak, naik taksi," jawab Kim Soo-jin dengan terbata. Chul So langsung masuk ke mobil tuanya. Kim Soo-jin yang memberhentikan taksi tak menyadari ada seorang begal bermotor yang hendak mencuri tasnya. Chul So yang cermat memantau hal itu dari kaca spion. Tas Kim Soo-jin berhasil dicuri. Chul So diam saja, tidak keluar dari mobil. Dia hanya diam sambil memantau. Sejurus kemudian, aura Sigma Male 1000 aura pun terjadi. Dengan nada dingin, Chul So menyuruh Kim Soo-jin untuk masuk. Selama perjalanan, Kim Soo-jin berusaha sok akrab, namun Chul So senantiasa bersikap dingin dan jutek. Keesokan harinya, Kim Soo-jin yang sedang berdandan diejek oleh rekan-rekannya bahwa pasti sedang mengincar seseorang. Ya, betul. Namun sayangnya, yang dicarinya tak menjadi tukang lagi di perusahaannya karena lagi fokus ngecor. Kim Soo-jin mengendap-endap di jalan untuk mengamati Chul So si tukang ngecor. Sikap jutek dan dingin Chul So rupanya membuat Kim Soo-jin kelepek-lepek. Malam harinya, dengan didampingi teman-temannya, Kim Soo-jin menemui Chul So dengan berpura-pura tak sengaja melewati kedai sake. Padahal, Kim Soo-jin sudah stalking si Chul So. Effort Kim Soo-jin membuahkan hasil. Chul So berkata pada Kim Soo-jin yang mulai teler, "Kalau kau meminum satu kali lagi, kau akan menjadi pacarku." Dan apakah Kim Soo-jin meminumnya? Tentulah pakai nanya. Mulai hari itu dan seterusnya, mereka jadian dan banyak menghabiskan waktu bersama. Kim Soo-jin yang kini menjadi periang, ketawa sendiri bak orang gak waras. Ditanyai oleh ayahnya, apakah sedang kasmaran, dan dia tersipu malu. Ayahnya pun menyuruh untuk mengenalkan padanya siapa pria yang disukainya. Kim Soo-jin langsung pergi ke tempat Chul So, yakni tempat bermain baseball untuk dinikahi. Namun, Chul So yang skeptis tidak mau dikekang aturan dan budaya, liar dan bebas, menolaknya mentah-mentah. "Kenapa harus menikah? Menemui orang tuamu segala. Kan yang menjalani kita, mengapa harus ini, harus itu?" Berhari-hari, Kim Soo-jin menjadi cewek cegil, meminta dinikahi. "Apakah kau tak mencintaiku?" rengek Kim Soo-jin hari itu. Sampailah keduanya di depan swalayan, tempat mereka pertama kali bertemu. Kim Soo-jin meminta Chul So mengingat momen itu. Chul So yang dingin membuat Kim Soo-jin makin gemas. Akhirnya, Chul So mengabulkan keinginan Kim Soo-jin untuk bertemu dengan orang tuanya di sebuah restoran. Ternyata, Chul So tak tahu bahwa Kim Soo-jin adalah anak dari bosnya. Maka, begitu ayah Kim Soo-jin datang, ayah Kim Soo-jin langsung menatap tajam ke arah Chul So. Tatapannya sangat tajam dan mengintimidasi, seolah-olah berkata, "Berani-beraninya tukang bangunan mendekati putriku." Kim Soo-jin yang sadar bahwa semuanya tak berjalan sesuai rencana, langsung pergi dengan lemas ke kamar mandi. Kemudian, saling sindir dan ejek terjadi di antara Chul So dan ayah Kim Soo-jin. Kim Soo-jin ternyata tak ke kamar mandi, dia linglung dan berjalan entah kemana. Sampai akhirnya, adik Kim Soo-jin menemukan kakaknya pingsan di jalanan yang diguyur hujan lebat. Chul So dan ayah Kim Soo-jin langsung berlari keluar. Tanpa basa-basi, Chul So langsung mengangkat badan Kim Soo-jin yang pingsan. Saat berada di rumah sakit, ayah Kim Soo-jin akan melihat putrinya. Namun, dia terkejut begitu melihat putrinya memeluk tukang bangunan itu dengan mata yang berbicara, "Aku mencintainya, ayah. Dialah pilihan hatiku dan aku tak akan pernah menyesalinya." Adegan haru itu membuat sang ayah luluh. Ya, dia akhirnya merestui putrinya dinikahi tukang bangunannya. Tidak cukup sampai di situ.
Dengan bangga, dia memperkenalkan Chulso sebagai menantunya saat Chulso berdebat lagi dengan tukang bangunan yang selalu sinis padanya, sehingga membuat tukang bangunan itu malu bukan kepalang. Ada suatu momen di mana ayah Kim Soo-jin menyuruh Chulso untuk menemani seorang konglomerat ke suatu tempat yang hijau dan luas untuk membahas sebuah mega proyek. Di lahan yang hijau dan luas itu, sang konglomerat menantang Chulso untuk membangun sebuah proyek terbaik dalam hidupnya. Setelah berpikir sebentar, Chulso menerangkan perkiraan visinya pada sang konglomerat. Suatu malam, Kim Soo-jin menemui Chulso di ruang kerjanya. Dia menanyai suaminya apa inspirasi dari rancangan mentah tersebut. Chulso menjawab, "Inspirasiku adalah dirimu. Aku melihat banyak hal dari dirimu. Kebahagiaan, kehangatan, keluarga. Rancangan ini menggambarkan dirimu." Tak cukup sampai di situ. Ayah Kim Soo-jin yang tahu kalau rancangan Chulso adalah bangunan kayu yang menyatu dengan alam, menasehati Chulso untuk bukan hanya menjadi seorang arsitek, tetapi menjadi seorang seniman. Di hari H presentasi, Chulso menerangkan filosofi dari rancangannya. Dia mengurai kelebihan rancangannya pada sang konglomerat bahwa rancangannya tidak hanya filosofi penyatuan alam, tetapi juga kesenian, dan tendernya pun disetujui. Kesuksesan Chulso membuat istrinya sangat bahagia. Ya, seperti kata pepatah Inggris, happy wife, happy life. Tetapi ada kejanggalan dalam diri Kim Soo-jin. Dia bercerita pada rekan-rekannya bahwa dia kadang lupa jalan pulang. Teman-teman Kim Soo-jin tertawa atas itu. Mereka mengira Kim Soo-jin bercanda atau pikun biasa. Sementara itu, Chulso yang tahu kalau karakter Kim Soo-jin pelupa, membelikannya kompor otomatis. Demi menghindari risiko, Kim Soo-jin lupa mematikan kompor. Kim Soo-jin yang merasa ada yang tak beres, memeriksakan kondisinya ke seorang dokter ahli saraf. Sang dokter berkacamata itu menyuruhnya kembali seminggu lagi setelah selesai mewawancarainya. Chulso yang kini memiliki kantor sendiri terlihat bercanda dengan rekan-rekannya. Tiba-tiba, dia didatangi oleh seorang perempuan paruh baya yang nyentrik. Ternyata, itu ibu kandungnya. Hubungan antara dia dengan ibu kandungnya tidak baik, sebab di masa lalu, ibunya pernah meninggalkannya begitu saja, dan dia hidup sendiri. Ibu Chulso yang sedang dilanda hutang pada sebuah geng datang untuk meminjam uang, tetapi Chulso menolaknya mentah-mentah. Hal itu membuat ibu Chulso marah padanya dan menyebutnya bukan anaknya lagi. Selanjutnya, Chulso mengajak Kim Soo-jin ke sebuah tempat. Di sana, dia mengatakan pada Kim Soo-jin bahwa di tanah itulah dia akan membangun rumah yang indah untuk mereka tempati. Dia menggendong Kim Soo-jin dan menunjukkan seberapa luas dan indah jika rumahnya nanti jadi. Melanjutkan tender dari sang konglomerat, Chulso menemui ayahnya, seorang pengrajin kayu yang tinggal seorang diri di sebuah kuil. Ternyata, hubungannya dengan sang ayah juga tidak baik, namun tidak separah hubungannya dengan ibunya. "Dasar keparat, kau kesini setelah menikah," kata ayahnya. Saat Chulso meminta saran atas ukirannya, namun bukan saran yang diterimanya, melainkan cacian. Saat Chulso kesal dan pergi, ayah Chulso berkata bahwa sikap Chulso seperti ibunya. Sudah saatnya dia memaafkan. Mendengar kata ibu, membuat Kim Soo-jin terdiam. Kim Soo-jin yang penasaran dengan latar belakang Chulso dan keluarganya, mencari alamat rumah ibunya Chulso melalui sebuah surat penyitaan rumah yang ditemukannya di laci Chulso. Malam harinya, Kim Soo-jin meminta Chulso untuk memaafkan ibunya dan melunasi hutangnya, dengan mengatakan bahwa ibumu bagaimanapun jahatnya tetaplah keluargamu. "Apa? Keluarga? Keluargaku adalah di sini. Kaulah keluargaku, bukan dia. Dia bukan ibuku. Lalu kita akan membangun sebuah rumah," sanggah Chulso. "Bagaimana kita bisa punya rumah baru? Apa menjamin kita bahagia?" tanya Kim Soo-jin. Chulso pun marah besar sampai memukul gelas dan pecah sehingga membuat tangannya berdarah. Kim Soo-jin terus merengek supaya suaminya memaafkan ibunya. Dia terus merengek. "Apa itu orang tua? Orang yang tugasnya memberi makan? Sudahlah. Kau yang lahir di keluarga bahagia mana pernah mengerti aku? Apa kau tahu mengapa aku tak pernah menangis? Sebab
Air mataku sudah mengering atas penderitaan hidupku, teriak Chul So. Lantas, Kim Soo Jin mengatakan kalimat yang sangat indah, sampai saya catat dalam buku diari saya. Kau harus membangun rumah di hatimu. Apalah arti membangun rumah untuk badan kita, tetapi jiwa kita menggigil tidak punya rumah. Aku mengerti, memaafkan memang susah, tetapi memaafkan memberi ruang kecil di hatimu. Chul So pun menjenguk ibunya dalam penjara untuk membebaskannya, melunasi hutangnya dengan uang yang dipakainya untuk membangun rumah. Sudahlah, kau kira aku sudi mendapat bantuanmu? Kau sama saja dengan ayahmu, dasar bangsat, dasar bajingan. Aku mengandungmu saat usiaku 17 tahun, seharusnya ku aborsi saja dirimu saat itu. Anjing, pergi dari sini. Hardik sang ibu pada Chul So yang hanya terdiam dengan mata sayu. Berkat Kim Soo Jin, Chul So sudah tidak lagi menyimpan dendam. Dia memeluk istrinya karena berhasil menjadi manusia yang ikhlas. Sesuai janji dengan dokter, Kim Soo Jin memeriksakan kembali keadaannya. Sang dokter menanyainya seputar ingatan. Setelah itu, dia menjalani pemeriksaan MRI. Kim Soo Jin kembali ke kantor. Astaga, mantannya kini menjadi bosnya, Yang Min namanya. Dia sempat membicarakan masa lalu mereka berdua, namun Kim Soo Jin langsung mengelak dan pergi. Di rumah, Chul So sedang mengamati pergerakan istrinya yang aneh. Dia melihat Kim Soo Jin yang tiba-tiba mondar-mandir, lalu bertanya, kamu di sini?" Lalu berkata, "Loh, siapa yang mengelem ini?" Padahal dia sendiri. Keesokan harinya di klinik saraf, dokter berkata, "Ada protein tak wajar yang menyumbat pembuluh darah di otakmu. Kau memiliki penyakit Alzheimer." "Tapi aku masih 20 tahun, sanggah Kim Soo Jin. "Apa yang akan terjadi padaku?" "Kelumpuhan pikiran akan terjadi sebelum kelumpuhan fisik. Persiapkan dirimu. Penyakit ini tidak ada obatnya." Kata-kata sang dokter terngiang dalam benak Kim Soo Jin, membuatnya menangis sendiri di tepi jalan. Dia sangat bersedih, karena setelah ini dia tidak akan ingat apa-apa, termasuk suaminya yang sangat dia cintai melebihi siapapun. Malam harinya setelah diagnosis penyakitnya keluar, dia sedang bersama Chul So. Dia mengatakan ingin berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga saja. Dia juga meminta pada Chul So supaya lekas meminta momongan. Saat Chul So menanyakan mengapa tiba-tiba sekali, Kim Soo Jin mengalihkan pembicaraan dengan merengek meminta Chul So memainkan kartu. Selama Chul So memainkan kartu, dia tersenyum, tetapi ingin sekali menangis. Dia langsung keluar kemudian, dan di luar rumah, dia menangis terseduh-seduh. Teman-teman, cerita akan menjadi semakin haru. Jangan kemana-mana dan jangan lupa follow dulu. Kini, Kim Soo Jin sudah resmi resign dari pekerjaannya. Menjelang suaminya berangkat, dia bersikap seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Kemudian, dia tertidur. Dering telepon membangunkannya. Yang Min menelponnya dan menyuruhnya bekerja, dan jikalau mengundurkan diri, harus membuat surat pengunduran diri terlebih dahulu. Kim Soo Jin pun mengiyakan. Sementara itu, Chul So diejek teman-temannya karena inilah pertama kali dia bekerja sambil membawa bekal buatan istrinya. Dia membuka bekal pertama, berupa nasi. Teman-temannya menunggunya membuka bekal lauknya karena penasaran. Lalu dibukalah bekal kedua. Tetapi, bekal kedua hanyalah nasi. Tatapan mata Chul So sangat terkejut. Sepelupa apapun istrinya, jika kejadiannya sampai seperti ini, itu bukanlah hal wajar. Setelah itu, dia buru-buru datang ke klinik untuk menanyakan apa penyakit istrinya. Alangkah terkejutnya dia ketika mendengar jawaban Alzheimer. Seolah tak percaya, dia berkata pada dokter, "Apakah kamu tak salah diagnosis? Mungkin kamu salah dokumen." Dia terus berkilah ini dan itu. Bahkan, dia sampai menantang sang dokter berkelahi. Para perawat datang melerai, namun dia tetap tak terima dengan jawaban itu. Hingga kemudian, seorang suster berkata, dia dokter spesialis Alzheimer yang telah meneliti penyakit ini bertahun-tahun, dan istrinya meninggal karena penyakit itu. Chul So pun diam tak berdaya. Sang dokter menjelaskan dampak yang akan terjadi, mulai dari kelumpuhan pikiran, kelumpuhan fisik yang akan diikuti kematian. Dan yang menyakitkan, memori Kim Soo Jin akan terhapuskan.
Sebentar lagi, Kim Soo-jin tak akan mengingat siapa dia lagi beserta seluruh kenangannya. Teman-teman, sang dokter menyampaikan suatu hal penting. Istriku tidak mengingat apapun tentang aku. Namun, saat dia akan meninggal, aku ingin sekali saja dia mengingat aku. Lalu, kubawa dia ke tempat pertama kali kita bertemu. Mengagumkan, dia mengingat akan aku. Aku dan dia menangis bersama. Lalu, 3 jam berlalu, dia berkata, siapa kamu?" Setelah itu, dia meninggal. Tidak masalah walau akhirnya ingatannya tentang aku menghilang lagi, karena aku tahu dia selalu mencintaiku. Setelah mendengar penuturan itu, Chul-so pergi mencari Kim Soo-jin yang ternyata tak ada di rumah. Dia mencarinya di kota, terus mencari dan mencari, sampai akhirnya dia menemukan Kim Soo-jin di tempat dia biasa main baseball. "Suamiku, bukankah aneh jika aku lupa berapa bola yang aku pukul?" kata Kim Soo-jin. "Kamu sudah tahu apa yang terjadi padaku, kan?" Meski mulut Chul-so terdiam, dia tahu jawaban itu saat menatap matanya. "Kita bercerai saja ya, sebentar lagi aku akan melupakanmu," kata Kim Soo-jin. "Aku ingin berpisah saat aku masih bisa mencintaimu. Aku tak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi dirimu yang hidup denganmu, tapi ternyata aku tak pernah mengingat apapun tentang kamu. Kumohon, ayo berpisah saat kita sedang bahagia." Chul-so menjawab, "Kau bercanda kan?" "Tidak, aku akan hidup bersamamu. Meski kau tak mengenali aku lagi, aku akan menjadi ingatanmu selamanya." Di hari-hari berikutnya, Chul-so menulis banyak sekali kata di dalam rumahnya yang berisi hal-hal yang akan membuat istrinya terus mengingati semuanya, seperti menulis alamat rumah. Dia juga mengetes dan mengajari istrinya untuk terus mengingat tentang siapa-siapa aku dan siapa kamu, misalnya, atau kapan ulang tahunmu, dan lain sebagainya. Teman-teman, ketahuilah bahwa penyakit Alzheimer menghapus memori secara bertahap, dan yang dihapus adalah memori kekinian. Sehingga penderita Alzheimer kadang mengingat hal peristiwa tahun lalu, tapi lupa peristiwa tahun ini. Tibalah di suatu momen saat Alzheimer Kim Soo-jin menyerang. Situasi menjadi buruk karena saat itu Yong-min datang untuk menjenguk Kim Soo-jin yang sakit sampai resign dari perusahaan. Karena Alzheimer-nya kambuh, Kim Soo-jin lupa apa yang terjadi selama tahun-tahun ini padanya. Dan yang dia ingat cuma kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. Maka tentang Yong-min, Kim Soo-jin ingat bahwa pria itu adalah pacarnya. Yong-min yang tak tahu kalau Kim Soo-jin terkena Alzheimer tentu tak mengerti dan bingung mengapa Kim Soo-jin memperlakukannya seperti pacar. Belum sempat dia mencari tahu, Chul-so pulang lebih awal karena hari itu ada acara pertemuan keluarga. Begitu melihat pintu terbuka, dia langsung masuk dan betapa murkanya dia melihat Yong-min ada di sana. Tatapannya nanar saat mendekati Yong-min yang dikiranya Yong-min sedang mengganggu istrinya untuk mengorek masa lalu, padahal cuma menjenguk. Chul-so yang gelap mata langsung memukuli Yong-min dengan membabi buta serta menyeretnya keluar. Dia semakin terbakar amarah saat Yang-min malah berkata bahwa Kim Soo-jin hanya ingat akan dia dan lupa siapa Chul-so. Rasa sedih, marah yang bertumpuk di dada membuatnya terus memukuli Yang-min dan tak sadar bahwa Kim Soo-jin mulai pening dan limbung atas semua ini. Amukan Chul-so berhenti saat keluarganya dan keluarga Kim Soo-jin datang. Selanjutnya, mereka semua berkumpul dalam suasana hening dan duka. Ayah Kim Soo-jin mewakili keluarga akhirnya menyampaikan sesuatu. Dia ingin Kim Soo-jin pulang ke rumahnya. Rasa cinta yang dalam dari diri Chul-so membuatnya menolak permintaan itu. Dikala mereka berdebat, Kim Soo-jin yang sudah mengalami kepikunan total keluar dari kamar dan membuat semuanya terdiam membisu. Tidak cukup sampai di situ, Alzheimer yang menyerang saraf motorik membuatnya ngompol dalam keadaan berdiri. Kejadian memilukan itu membuat Chul-so langsung bergerak, menyuruh Kim Soo-jin masuk, menutup pintu, lalu memeluknya. Kim Soo-jin cuma senyam-senyam seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu, Chul-so melepas bajunya untuk membersihkan kaki Kim Soo-jin serta mengepel lantai yang kotor karena air seni.
Sementara itu, ibu dan adik Kim Soo Jin meneriaki mereka berdua dari luar karena sedih dan khawatir. Ibu dan ayah Chul So tak kuasa menahan tangis melihat apa yang menimpa putra mereka. Hidup Chul So kini begitu merana, dan apapun yang terjadi, dia akan senantiasa mencintai Kim Soo Jin, istrinya. Selanjutnya, Chul So tetap hidup seatap dengan Kim Soo Jin, meskipun nyatanya Kim Soo Jin tak ingat lagi siapa dia. Rasa sakit yang menyesakkan menyergap ruang hati Chul So. Saat hendak pergi ke kantor hari itu dan berpamitan, Kim Soo Jin yang dipamitinya memanggil namanya dengan nama Yang Min. Chul So tetap menjawab itu, meski hatinya terasa sangat sesak. Dia curhat kepada dokter spesialis Alzheimer yang menangani Kim Soo Jin. Hari ini, dia memanggilku, tapi dengan nama mantan pacarnya. Dia mengatakan aku mencintaimu, tetapi tidak ditujukan untukku. Saat Chul So belum pulang, Kim Soo Jin melihat-lihat tulisan-tulisan dan foto-foto yang menempel di rumahnya. Tatapan matanya terhenti pada foto-foto kenangan bersama Chul So yang sudah tidak dia ingat lagi. Tiba-tiba ada sesuatu yang merangsek dalam memorinya, ingatannya kembali. Saat itulah dia sadar bahwa selama ini dia telah menyakiti Chul So dengan memanggil dan mengatakan cinta, bukan pada Chul So, suaminya, melainkan pada Yong Min, mantannya. Chul So pulang, rumahnya sepi, dia tidak menemukan Kim Soo Jin. Yang tertinggal hanyalah sepucuk surat dari Kim Soo Jin yang ditinggalkan untuknya. Maafkan aku, aku tidak bermaksud menyakitimu. Tuhan, apa yang telah kulakukan? Apa kau sedang menangis sekarang? Aku tidak ingin melihatmu menangis atau melihatmu menderita. Aku ingin kau bahagia, tapi apa yang telah kulakukan? Meletakkanmu dalam posisi seperti ini. Chul So, oh cintaku Chul So, jangan salahkan aku. Aku hanya mencintaimu, hanya kau seorang. Aku hanya memikirkanmu, aku hanya mengingatmu. Betapa buruknya aku ingin memperlihatkan hatiku padamu. Apa ada yang dapat kulakukan? Hanya ini yang dapat kulakukan ketika ingatanku kembali. Jantungku berdetak keras. Aku, Kim Soo Jin, mencintaimu. Choi Chul So saja tidak ingin melupakan itu, dan pasti tidak. Dapatkah kamu melihatnya? Dapatkah kau merasakan hatiku? Aku hanya takut ingatanku akan menghilang lagi. Sebelum aku melupakannya, aku ingin mengatakan segalanya padamu. Aku mencintaimu dan maafkan aku. Aku menemukanmu karena aku pelupa. Aku meninggalkanmu. Kau adalah hal terindah yang pernah terjadi padaku. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan karena mengirimkanmu sebagai berkat kepadaku. Aku tidak harus mengingatmu. Kau adalah bagian diriku. Aku tersenyum, tertawa, dan mencium sepertimu. Aku mungkin akan melupakanmu, tapi tidak ada satupun yang dapat mengeluarkanmu dari tubuhku, dari jiwaku. Walau kau tidak pernah mengatakan bahwa kau mencintaiku, tapi aku tahu dari hatiku yang paling dalam bahwa kau sangat mencintaiku. Maafkan aku karena meninggalkanmu. Chul So menemui ayah Kim Soo Jin untuk menanyakan di mana dia berada. Tetapi ayah Kim Soo Jin tidak mau memberitahu dan memberinya surat gugatan cerai. Chul So langsung merobek surat itu. Ayah Kim Soo Jin pun berkata, "Kau harus bahagia, kau sudah menderita sejak kau lahir." Ayah Kim Soo Jin tetap tak mau memberitahu di mana putrinya berada untuk kebaikan hidup Chul So. Dengan frustrasi, Chul So lapor ke polisi supaya dibuatkan pengumuman orang hilang jika ada yang mengetahui perempuan bernama Kim Soo Jin dengan ciri-ciri yang tertera supaya menghubungi nomor Chul So. Berhari-hari, hidup Chul So dilanda hampa dan kesedihan berlarut-larut. Setiap hari, hanya kenangan akan Kim Soo Jin yang berada dalam ingatannya. Kemanapun dia pergi, dia selalu membawa surat terakhir dari Kim Soo Jin. Seperti orang gila, dia sampai berbicara sendiri, membayangkan seolah Kim Soo Jin ada di dekatnya. Tiba-tiba, dia mendapatkan surat dari Kim Soo Jin
Ya, itu adalah surat dari Kim Soo-jin yang ditulis saat ingatan sesaat Kim Soo-jin muncul. Berdasarkan alamat yang tertera, dia langsung beranjak ke rumah sakit Kim Soo-jin berada. Tulisan Kim Soo-jin terngiang-ngiang dalam kepalanya. Aneh, tiba-tiba aku mengingat semuanya. Lupakan aku, carilah yang lebih baik dariku dan berbahagialah. Kau seorang suami yang baik. Aku tahu betul, karena aku adalah istrimu. Jangan mencariku Chul-so, selamat tinggal. Seorang perawat mengantarkan Chul-so ke kamar Kim Soo-jin berada. Saat itu, Kim Soo-jin tidak berada di sana. Fotonya bersama Kim Soo-jin mengalihkan perhatiannya. Suster mengatakan padanya kalau Kim Soo-jin merobek semua foto kecuali foto tersebut. Lalu, suster tersebut mengantar ke beranda. Di sanalah dia bertemu kembali dengan istrinya setelah sekian lama. Meskipun istrinya tak mengenalinya, dia sangat bahagia. Apalagi saat mendapati istrinya berusaha melukis wajahnya. Ini semua berarti ada suatu ingatan kuat dari penyakit istrinya, yang berarti satu-satunya kenangan yang tidak ingin terhapus dalam ingatan istrinya adalah tentang dirinya. Tapi bagaimanapun, istrinya tak akan berhasil mempertahankan semua itu. Tapi dia tetap bahagia karena dia tahu bahwa ingatan yang terakhir bertahan dalam memori istrinya adalah tentang dirinya. Hal itu membuatnya menangis di balik kacamata hitamnya. Beberapa hari kemudian, Chul-so mengajak Kim Soo-jin ke suatu tempat, yakni tempat pertama kali mereka bertemu, yaitu sebuah swalayan. Chul-so ingin satu hal, sebelum istrinya meninggal, dia ingin istrinya ingat akan dia. Di sana, ada Chul-so yang menyambutnya di ambang pintu sambil menyodorkan minuman kaleng. Dokter spesialis Alzheimer yang menyamar sebagai kasir, ayah Chul-so yang menyamar sebagai tukang sapu, ibu Chul-so, ayah, ibu, dan adik Kim Soo-jin menyamar sebagai pembeli. Itu semua manjur. Mata Kim Soo-jin yang berkaca-kaca adalah kabar bahagia bahwa pada momen tersebut ingatannya bangkit meski hanya sesaat, termasuk pada orang yang sangat dia cintai, yakni suaminya Chul-so, dan film pun berakhir.